Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarafir Rijal dengan NIM 21 11 10 30 1068 dari Prodi PSP 21 ingin menjelaskan tentang ujian soal dari Pak Ilham. Dengan soal nomor 1, jelaskan metode untuk menentukan pola imigrasi. Jawabannya adalah observasi, pengambilan sampling, wawancara menggunakan metode scoring, dan yang terakhir menggunakan metode deskriptif. Soal nomor 2, jelaskan mengapa ikan melakukan migrasi. Ikan melakukan migrasi karena ada beberapa faktor yang mendorongnya untuk berpindah dari tempat ke tempat lain. Beberapa faktor yang mendorong migrasi ikan meliputi mencari makan. Ikan migrasi akan berpindah tempat memiliki sumber makan yang lebih mudah diperoleh. Yang kedua, memijah. Ikan migrasi akan berpindah tempat yang memiliki kondisi lingkungan yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, lingkungan rusak. Imigrasi ikan akan berpindah ke tempat yang memiliki lingkungan yang lebih baik. Yang keempat, penanganan. Ikan migrasi akan berpindah ke tempat yang memiliki lingkungan yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, bagaimana faktor kaitan antara migrasi dan upaya penangkapan ikan. Kaitannya adalah pengaruh migrasi terhadap upaya penangkapan. Migrasi ikan dapat mempengaruhi upaya penangkapan ikan karena migrasi ikan akan berpindah ke tempat yang lebih baik. Yang kedua, upaya penangkapan terhadap migrasi. Upaya penangkapan akan mempengaruhi migrasi ikan karena aktivitas manusia seperti pembangunan konstruksi air. Yang ketiga, kompatibilasi upaya penangkapan dengan migrasi. Upaya penangkapan ikan harus dapat dikonfigurasi sesuai dengan pola migrasi ikan. Yang keempat yaitu penggunaan data migrasi untuk upaya penangkapan. Soal nomor 4, faktor apa saja yang penting diperhatikan dalam pengelolaan kerang? Faktor dalam pengelolaan kerang yang harus diperhatikan adalah suhu permukaan laut. Yang kedua adalah kondisi perairan. Dengan kondisi perairan yang berubah-ubah dapat mempengaruhi pertumbuhan karang. Yang ketiga, ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan adalah yang sesuai dengan kebutuhan karang. Yang keempat, pengelolaan budidaya, seperti pengendalian kualitas air, pengendalian pestisida dan sebagainya. Yang kelima, pengendalian kualitas produk. Yang keenam, pengelolaan limbah. Soal yang kelima, bagaimana tata cara menentukan suatu kawasan layak dijadikan konservasi daerah kerang darah? Tata caranya itu adalah: 1. Penilaian kondisi lingkungan. Yang kedua, penilaian ketersediaan makanan. Yang ketiga, penilaian ketersediaan sumber daya. Yang keempat, penilaian ketersediaan faktor lain. Yang kelima, penilaian ketersediaan fasilitas. Yang keenam, pengawasan dan pengelolaan. Soal nomor 6, apa tantangan yang mungkin dihadapi saat melakukan pemetaan kawasan wisata bahari, terutama dari segi sosial dan ekonomi? Jawabannya adalah: 1. Optimalisasi potensi air dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, konektivitas. Karena terbatasnya infrastruktur, sumber daya manusia dan perizinan masih sulit seperti dijelaskan dalam pembangunan wisata bahari pulau-pulau kecil. Yang ketiga, degradasi sumber daya alam. Yang keempat, penataan ruang laut. Yang kelima, kelestarian sumber daya alam dan budaya. Yang keenam, pengelolaan sumber daya dan pemasaran. Yang ketujuh, pengembangan kelembagaan masyarakat. Karena memperhatikan pengelolaan sumber daya, pengembangan kelembagaan masyarakat dapat
dan pemasaran wisata bahari di kawasan pulau-pulau kecil. Sekian dan terima kasih Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.